Pertanyaan dari saudara kita, saya punya teman, dia cerita dulu saat dia menghafal Al-Quran, dia mengalami kesulitan. Lalu dia menyadari bahwa ada perbuatan dosa yang sering dia kerjakan. Lalu dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut atas nama Allah dalam doanya. Dia berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut atas nama Allah dalam doanya. Pertanyaan saya, apakah janji yang diucapkan teman saya dalam doanya atas nama Allah termasuk sumpah? Dan jika ia melanggar janjinya, apa dia terkena kafarat sumpah? Mohon penjelasannya. Ada 3 pembahasan dalam syariat kita, dan dia berdekatan dan mirip-mirip. Ada sumpah, ada nazar, ada janji. Kalau sumpah ini tekad seseorang yang diiringi dengan lafaz billah, tallah atau wallahi, dan termasuk juga ulama mengatakan alayya kadza illam yakun kadza, kewajiban atas saya melakukan ini jika begini. Maka ini sebagian ulama menganggapnya juga bagian dari sumpah. Kemudian janji tidak diiring-iringi dengan demi Allah, wallahi tallahi billah, atau tidak diiringi langsung dengan lafaz saya bersumpah, ahlif. Kemudian yang ketiga nazar. Nazar tekad seseorang yang memang diiringi dengan lafaz nazar. Saya bernazar jika begini maka begini. Maka untuk nazar dan sumpah jika dilanggar membayar kafarat sumpah. Kalau sumpah jelas, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ayat 89 surah Al-Maidah. Kemudian nazar sebagaimana hadis di Sahih Muslim, kafaratul nazri kafaratul yamin. Kafarat nazar maksudnya nazar yang dilanggar tidak ditunaikan, maka sama kafaratnya dengan sumpah. Berarti kalau ada mengatakan saya bernazar begini ternyata tidak terpenuhi, membayar kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi mereka pakaian, atau kalau tidak mampu berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Satu fakir miskin diberikan kurang lebih 2 mud atau setengah sa'. Setengah dari zakat fitrah yang kita bayarkan, berarti kurang lebih sekitar 1,5 kilo. Untuk 10 fakir miskin berarti 15 kilo. Iya. Dan diberikan dalam bentuk makanan, karena disebutkan dalam ayat fa it'am, diberikan dalam bentuk makanan. Dan boleh diamanahkan kepada fakir miskin yang bersangkutan, tolong berikan beras, supaya nanti dia tidak susah-susah untuk membawa beras dari tempat kita berikan sampai dia pulang ke rumah. Tapi memang diberikan dalam bentuk makanan atau pakaian. Tak mampu boleh puasa. Baik. Sekarang bagaimana dengan janji? Kalau zahirnya dari lafaz yang disebutkan atas nama Allah, maka ini dekat dengan sumpah. Kecuali kalau dia hanya bilang begini saja, saya berjanji begini,
lalu dia tidak penuhi, maka janji dia tidak mengambil hukum kafarat sumpah. Tapi zahirnya dengan dia mengatakan atas nama Allah, yang seperti ini dekat dengan sumpah, seperti dalam bahasa Arab atau dalam bahasa fiqih, alallahi alayya kadza atau lillahi alayya kadza, bagi Allah atasku begini jika begini. Ini dihukum oleh ulama sumpah. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah, tidak bersumpah untuk meninggalkan maksiat. Yang ada dalam syariat kita, bertekad, berazam untuk tidak melakukannya kembali. Adapun bersumpah, berjanji atau bernazar, ini tidak dianjurkan karena kita ini lemah. Iya, ketika taubat iman kuat, tapi setelah itu solusinya begini bagaimana? Solusinya sebaiknya dibayarkan kafarat sumpah, karena lafaznya mirip mengarah kepada sumpah. Maka silakan puasa 3 hari, tidak usah. Kalau contohnya mampu berturut-turut tidak masalah, tapi dia tidak menjadi syarat, karena disebutkan dalam ayat ini, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Siapa yang tidak mampu, tidak mendapatkan makanan atau pakaian, maka silakan puasa 3 hari dan tidak disebut berturut-turut. Dan itulah zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itu adalah kafarat dari sumpah kalian jika kalian bersumpah.